Gimana, Lek? Apa? Kerjaan lo? Lagi banyak proyek kan? Banyak enggak? Ada, cukup lah. Kerjaan lo tuh kan kreatif gitu kan? Lo bisa megang banyak hal. Pekerjaan lo sekarang tuh bisa mengubah kehidupan lo nggak sekarang? Ngerubah? Pekerjaan lo yang sekarang nih. Ngerubah ya? Nggak berharap banyak perubahan sebenarnya gua. Sebenarnya. Terus kalau misalkan harus ngerubah hidup juga, gua nggak tahu ya proses perubahan hidup tuh kayak gimana, Ceng. Kayak bisa apa? Jadi kaya atau jadi miskin itu bagian dari perubahan atau bukan itu? Gua nggak punya hitungan itu sih. Sekarang kan lo udah berkeluarga tuh. Lo berada di mode yang bertahan atau di menyerang doang nih gitu? Bertahan doang atau bisa sambil menyerang? Bertahan sambil menyerang ya. Di pekerjaan lo yang sekarang? Bertahan tergantung kondisi. Bagi gue kayaknya ya nyerang itu strategi bertahan sih sebenarnya. Jadi nggak yang defense gitu loh. Iya. Iya kan yang dimaksud gue nggak yang defense kan, tapi nyerang itu yang buat gue pertahanin apa yang lagi gue jaga gitu. Tapi lo sendiri punya mimpi buat keluarga dong pasti. Mimpi buat keluarga. Iya. Nah di dalam pekerjaan lo yang sekarang yang katakanlah fluktuatif ya, maksudnya bisa naik turun gitu. Kadang tuh turun banget, kadang tuh bisa naik banget. Dalam pekerjaan itu bisa bertahan gak tuh dengan keluarga lo dan bisa menggapai mimpi-mimpi lo? Wah, Atau lo cuman bisa ya gue terima aja lah Cing lah. gue nggak terima. Sebenarnya bukan terima aja ya. Mode pasrah juga sebenarnya enggak ya gitu. Mode pasrah enggak ya. Tapi ada satu hal yang hari ini masih tetap jadi prinsip gue, Ceng. Ada matematika yang nggak ini ya bagi gue, nggak bisa dijangkau gitu. Matematika Tuhan ya kayak gitu, yang nggak bisa dijangkau. Dan nggak tahu gue selalu percaya kalau misalkan anjing investor gue kaya banget nih gitu. Investor gue kaya banget, jadi gue nggak khawatir besok ya. Ya itu dia benar-benar. Gue nggak khawatir besok itu. Besok anak gue nggak makan misalkan, tuh bini gue nggak makan, gue nggak terlalu khawatir sama itu ya. Nggak sampai kayak anjing kayaknya orang tuh depresi banget gitu mikirnya. Gaji gue cukup nggak ya bulanan? Iya gitu betul. Terus juga ini pasti bakal dikecam sama banyak orang, wah tai lo gitu kayak gitu ya. Ya tentang tadi ya matematika Tuhan tadi ya. Tapi gue nggak tahu nih. Ya lu kan nggak sejumat dua Jumat lah kenal gue kan, nggak sejumat dua Jumat. Dan lu tahu gitu gue dari dulu ya begini-begini aja gitu kan. Kalau misalkan dirasa lu cukup nggak sih dengan apa yang lu lakuin hari ini Betul. gitu. Ya anak gue masih bisa jalan-jalan misalkan sama gue, bini gue juga masih bisa bahagia sama gue walaupun misalkan di belakang. Dan sebenarnya juga bini gue bukan tipikal orang yang kayak lu gawe sih lu dari yang biar hidup kita mapan segala macem ya. Banyak orang yang berharap Kan banyak kayak gitu ya. Iya. Apalagi laki-laki kan ditakdirkan untuk seperti itu ya. Maksudnya ngasih harapan, ini lu udah nikahin gua. Lo tanggung jawab dong gue nih, masa gitu. gue dilantarin gitu. Hokinya gue itu sih. Apa yang gue lakuin itu memang yang mungkin walaupun ini nggak bersurat gitu. Maksudnya gue nggak bikin hitam di atas putih sama bini gue gitu. Dan bini gue udah tahu pasti bakal resikonya kayak begini gitu dengan aktivitas gue yang hari ini, Ceng. Makanya tadi gue bilang kalau misalkan banyak mungkin orang yang pasti bakal ngomong kayak wah tai lu gitu, ngomongin besok. Siapa sih orang yang hari ini nggak khawatir sama besok ya? Dengan pendapatan yang gitulah. Kalau gue sempet ngelihat ini, like, ada orang yang punya strategi itu jangka pendek, jangka menengah, sama jangka masa depan yang panjang. Lu sendiri punya nggak strategi 3 hal itu? Atau lu hari ini aja, yang penting hari ini gue hidup, besok urusan nanti gitu? Besok urusan nanti juga enggak ya sebenarnya. Hari ini bertahan hidup juga enggak ya. Cuma kalau misalkan harus dibuat lebih terstruktur gitu mungkin ya, kayak orang-orang itu bikin strategi dan segala macam. Kayaknya enggak ya. Maksud gue bukan tipikal orang yang memang setertib itu gitu menjalankan strategi. Bukan tipikal orang yang kayak gitu ya.
Kalau gue rasa di depan itu ada rezeki gue, ya itu dulu aja tuh, nggak usah muluk-muluk lah, gue ngejar yang jauh gitu, yang depan mata dulu ini gitu. Soalnya terlalu kadang kan kita ngelihat ya, bagi gue sih deket tuh gue masih bisa kelihatan sih gitu. Kalau jauh kan samar gitu. Jadi gue nggak punya strategi buat ngejar yang jauh banget gitu. Yang deket dulu aja nih gitu. Ntar kalau misalnya yang ini dapet juga nanti depan mata ada lagi yang kelihatan kok gitu. Lu masih percaya dengan seperti itu ya? Percaya gue percaya kayak gitu. Makhluk beriman anjing. Ya kan maksudnya kita memang makhluk beriman ya. Iya. Makanya gue bilang tadi ada matematika yang gue, ya maksudnya ada matematika Tuhan lah. Gue nggak bicara tentang keberuntungan, karena kan bagi gue keberuntungan tuh ada rumusnya gitu sih. Gue ya ini anjing ini Anabel sih, analisa gembel gue aja ya. Keberuntungan tuh ada rumusnya kan ceng, kayak konsistensi ketemu sama kesempatan tuh. Gimana tuh? Ya lu konsisten di jalan lu hari ini gitu, tinggal nungguin kesempatannya aja. Oh. Jadi buat gua keberuntungan tuh bukan sesuatu yang tiba-tiba aja tuh, tapi dia tuh akumulasi dari, bukan akumulasi nggak ya? Betul, akumulasi sih dari perjalanan lu yang masa Ya lalu. konsistensi. Terus lu bakal ketemu kesempatan. Oh, Jelas Jadi bukan yang ujuk-ujuk gitu. Kayak ya di 19 studio kan bukan gua yang nggak bergelut di bidang kayak gini, terus tiba-tiba ada orang mau invest kan. Tapi memang udah ada beberapa hal yang dilakukan secara konsisten gitu, akhirnya ketemu sama kesempatan, das. Kayak trust the process gitu ya? Mungkin itu sih. Secara nggak langsung ya proses kan yang bisa ngebawa lu sampai hari ini. Ya mungkin itu ya. Dan gue ngelakuin apa yang gue senengin, itu aja. Lu tuh orangnya ini orangnya tuh ya humble kan. Lu tuh social butterfly-nya tuh tinggi. Mungkin ya. Social butterfly yang lu bisa kesana kemari dan itu semua tuh bisa jadi snowball buat lu sampai akhirnya sekarang bisa jadi sebesar sekarang gitu loh. Anjing sebesar dong, Iya dong, maksudnya sampai ada di tahap hari ini aja udah itu hasil dari masa lalu yang lu udah buat, dari lu ketemu sama orang sana sini. Cuman yang menjadi pertanyaan buat gue, lu tuh bisa nggak sih di pekerjaan lu sekarang itu menghidupi lu dan orang rumah gitu, bahkan lebih dari menghidupi? Kalau bicara lebih, gua nggak tahu ini lebih atau enggak gitu ya. Tapi kalau bicara cukup ya, sementara ini alhamdulillah cukup gitu maksudnya. Tapi kalau bicara lebih ya, gua nggak tahu tuh tahapan apa, maksudnya hitungan lebih tuh kayak gimana tuh. Tapi kalau misalkan bicara cukup ya alhamdulillah gitu maksudnya. Sampai hari ini kita masih bisa ketemu gitu ya ceng ya, masih bisa ngopi gitu. Itu juga kan udah uyuhan ya maksudnya. Bekerja untuk orang rumah itu menghilangkan beberapa cara tuh. Yang pertama lu akan kehilangan waktu sama keluarga demi lu pekerjaannya lebih baik. Atau lu kehilangan pekerjaan lu lebih sedikit supaya lu bisa kebanyakan waktu. Lu ada di orang yang mana tuh? Wah anjing, gue kayaknya imbang deh. Gue tuh pasti selalu, nggak tahu ya, tapi itu kayak misalkan nggak selalu apa yang gue lakukan tuh memang menyenangkan, tapi kan pasti ada bosannya ya. Dan ada hal lain juga yang bisa bikin gue seneng gitu, nggak melulu tentang pekerjaan, ya keluarga salah satunya. Jadi bicara tentang prioritas, tiap apa ya, kayak gue punya prioritas buat kerja, terus juga gue nggak bisa bandingin tuh kerjaan sama keluarga. Kalau bicara prioritas pasti gue prioritasin keluarga. Kalau bicara waktu ya, kecuali beberapa hal lah, kayak misalkan kalau bicara prioritas ya, kalau misalkan taruh lah misal gue lagi gawe itu anak gue sakit ya udah pasti gue ngejar rumah lah, gue tinggalin gawean gitu. Tapi kan lu nggak setiap hari ada di rumah kan? Ya nggak tiap hari ada di rumah, tapi maksudnya lu masih nginep ya kan, karena pekerjaan lu. Masih kayak nah gitu. Itu tanggapan istri lu gimana tuh soal, artinya kan lu menghilangkan waktu keluarga demi pekerjaan lu tuh? Karena dia udah tahu resikonya bakal begitu. Ketika dia mau menikah, ketika mau merit, gue udah tahu ya gitu doang kelayaban pasti nih. Iya. Udah tahu gawean dia tuh nggak yang jam 8 masuk balik sore kan, tipikalnya kayak gitu.
Tapi gue percaya juga sama Eki kalau misalkan gue butuh dia 3 hari full deh, pasti dia bisa 3 hari full gitu. Kayak gitu sih gue. Jadi makanya kalau misalkan harus diklasifikasikan gue ke Kategori yang mana? Gue bingung tuh. Gue masuk ke yang mana nih? Karena cara menyeimbangkan gue tuh kan porsinya beda ya. Maksudnya proses penyeimbangan gue, waktu gue buat keluarga sama buat pekerjaan itu bukan yang 4 nih bagi 2 sama 2 gitu. Itu seimbang gitu. Lu belum bisa mendeskripsikan lah, gue di bagian yang mana nih, cuman yang pasti dua-duanya lu terpenuhi gitu. Ya, jadi maksudnya kalau gue harus menafsirkan seimbang ya versi waktu gitu, gue nggak bicara tentang sama rata. Kayak misalkan gue gawe selama 5 hari gawe, terus 2 hari buat keluarga gitu, terus itu dianggap seimbang gitu. Kalau nggak hitungan gue seimbang tuh bukan sama rata lah. Seimbang tuh buat dapetin 4, 2 tambah 2 tuh. Nggak begitu tuh hitungan gue seimbang tuh. Gue pasti kejar prioritas. Jadi kalau misalkan gue bicara pekerjaan gue hari ini, maksudnya ada satu waktu pekerjaan gue harus makan waktu gue selama 7 hari misalkan di lapangan gitu, bini gue pasti paham. Dan ya udah, yang penting gue bisa ngabarin lu aja gitu. Intinya itu, yang penting dia tahu kabar gue sehat aja. Sesederhana itu. Jadi buat gue ngomongin seimbang gitu, ngebagi waktu keluarga dan ke pekerjaan, nggak yang bagi rata gitu, nggak yang 4 bagi 2 tuh, jadi rata kan 2-2 gitu. Jadi seimbang tuh bukan itu bagi gue gitu. Seimbang tuh ya bicara prioritas. Jadi mungkin setelah 7 hari gue kerja, ada waktu yang memang full quality time buat anak sama bini gue lah pasti gitu. Dan itu juga bukan berarti gue bayar hutang setelah gue kerja. Betul. Enggak, gue nggak bayar Nggak hutang. kepikiran ke sana. Nggak kepikiran ke sana. Karena memang itu juga bagian dari apa bahasanya? Refreshing gitu. Iya, refresh. Setelah lu bekerja, lu ketemu anak Winnie itu. Jadi bukan proses gue bayar utang, wah anjing gue belum ketemu anak gue nih harus bayar utang. Iya, benar-benar. Gue marah gitu. Wah enggak, gue nggak pikirin. Oh. Gue lebih ke yang enggak anjing nih obat gue juga nih Iya, gitu. iya. Biar nanti pas gue mau gawe lagi, gue dalam keadaan yang energi gue gitu udah stabil lagi. Buat lu makna keluarga lu sendiri kayak gimana tuh? Wah anjing, kenapa jam segini bangsat nanyanya? Makna keluarga. Iya, karena kan ya katakanlah kita sebagai orang yang bapak lah, lu kan udah punya anak, terus lu ngejalani kehidupan lu dengan pekerjaan lu sekarang kan udah nggak bisa, gue dapet duit, gue mau beli sepatu mahal gitu, nggak kayak gitu kan. Sekarang kan pasti gue punya duit, pasti gue sisihkan untuk keluarga nih. Nah itu menurut lu makna keluarga? Itu deh, lucu deh Ceng. Maksudnya kalau kayak tadi kan bisa lu, anjing gue punya duit nih, gue pengen beli sepatu. Iya benar-benar. Kan itu lu bisa bilang ego ya. Iya. Bini gue nganggap itu bukan ego. Gimana tuh? Dia nganggap kalau misalkan gue harus punya tempat buat diri gue sendiri gitu. Jadi maksudnya kan jadi nggak Viho bini gue nggak ngambil gue seutuhnya buat kayak lu tuh punya harus gua punya nih, gua harus gitu. punya gua gitu. Wah enggak tuh dia. Dia nggak begitu tuh. Jadi kalau misalkan gue lagi punya duit nih, pengen belanja sesuatu ya, gue beli inilah. Ya udah beli, emang duitnya ada. Ya udah. Yang penting ya tadi itu kan dia juga udah aman gitu.